Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu itu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan firman-Mu. Dan doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkannya dalam kehidupan dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus sering mengangkat kelompok masyarakat yang dianggap rendah dan hina, kurang diperhitungkan, tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni. Satu dari kelompok masyarakat itu adalah para pelayan atau hamba. Bagi orang Israel sendiri, hamba adalah orang yang dianggap kurang bermartabat dan kurang bernilai, sebab seorang hamba dengan mudah diperjualbelikan. Jika seorang hamba sudah dibeli oleh majikan, maka hamba itu menjadi milik pribadi dari majikan yang telah membelinya. Dan jika terjadi sesuatu, majikan itu bisa menjual kembali hamba yang telah dibelinya. Dengan kata lain, seorang hamba yang juga manusia sama seperti kita kerap diperlakukan layaknya benda atau barang yang bisa diperdagangkan, bahkan seperti hewan, binatang peliharaan. Namun demikian, Yesus melihat seorang hamba dari sisi yang berbeda, yakni sisi yang baik.
Yesus nampaknya melihat bahwa ada hal-hal yang bisa kita teladani dari seorang hamba yang nampaknya kurang berharga, yakni soal kesetiaan. Saudara-saudari terkasih, Yesus memberi contoh tentang sikap setia seorang hamba kepada tuannya. Namun demikian ternyata tidak semua hamba memiliki sifat yang baik. Ada hamba yang setia dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tetapi ada pula hamba yang malas, yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Hamba yang setia akan menyukakan hati tuannya sampai ia diangkat menjadi pengawas oleh tuannya, sementara hamba yang tidak setia akan menyusahkan hati tuannya. Bila kita melihat gambaran hamba yang setia dan tidak setia, sesungguhnya menggambarkan sikap umat Israel yang sebagian masih setia kepada Allah, sedangkan yang sebagian lagi tidak setia. Atau boleh jadi mengkhianati Allah. Hal yang sama terjadi di dalam diri kita umat Kristiani. Ada umat yang masih setia dengan imannya, sementara ada sebagian yang kurang setia atau bahkan sama sekali tidak setia, bahkan mengkhianati Yesus. Yesus mengingatkan bahwa hamba yang tidak setia akan mendapat hukuman. Saudara-saudari terkasih, kesetiaan kita kepada Allah ditandai atau dapat kita lihat dari keseharian hidup kita. Kesetiaan kepada Allah ditunjukkan dengan kesetiaan kita dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Memang saat ini kesetiaan menjadi sesuatu yang langka dan sulit. Dalam hubungan suami istri bisa terjadi ketidaksetiaan. Ada suami yang masih setia dengan istrinya, namun tidak sedikit pula suami yang tidak setia lalu meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Sebaliknya, ada istri yang masih setia dengan suaminya, namun tidak sedikit pula istri yang tidak setia lalu meninggalkan suami dan anak-anaknya. Selain itu, kita juga melihat dan mendengar ketidaksetiaan di kalangan umat Katolik. Memang masih banyak umat yang masih setia dengan imannya kepada Yesus dan gereja Katolik, serta seluruh ajaran-ajarannya. Namun secara perlahan-lahan sudah mulai muncul umat Kristen yang tidak lagi setia dengan imannya, tidak tampak dalam perilaku kehidupannya, tidak menjadi contoh dalam kehidupan berpastoral, hidup menggereja, malah meninggalkan gereja. Tentu ada banyak alasan mengapa orang bisa setia dan tidak setia. Namun perlu kita ketahui bahwa kesetiaan kita kepada Allah akan membawa keselamatan bagi kita. Sementara ketidaksetiaan kepada Allah akan membawa malapetaka bagi kita. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun sebab terkadang kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki, padahal kami sudah mengetahui apa yang harus kami lakukan. Kami mohon bimbingan-Mu supaya kami tidak mendapat hukuman karena dosa-dosa kami dan kesalahan kami, terutama karena ketidaksetiaan kami mengimani-Mu, melakukan, mempraktekkan apa yang kami imani dalam kehidupan kami, dan kami tidak setia menjadi orang-orang baik. Doa ini kami persembahkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama
dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, usaha niat baik kita untuk membangun komitmen setia mengimani Yesus, mencoba melakukan apa yang kita imani, menjadi orang-orang baik di sekitar kita, karena kita adalah murid-murid Yesus. Seluruh keluarga kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.